Kami pun mencoba untuk melanjutkan penelusuran demi mengungkap apa saja misteri yang ada di dalam area tempat ini. Kita ke sebelah mana nih Kak? Tasya, kita ke sini dulu deh. Ke sebelah sini? Wow, sekarang udah gelap banget sekitar kita. Kenapa Kak Den? Ada apa di situ Kak Den? Wow. Awas, awas. Halo. Salam. Boleh digambarkan ada sosok apa di situ Kak Den? Di sini ada sosok laki-laki dengan tulang yang sudah menonjol. Jadi kayak kalau yang saya lihat ini adalah salah satu korban kecelakaan di depan sini. Oke, korban di depan. Iya. Ini beda kan sama korban cewek Beda, tadi? beda. Tapi kondisi mukanya itu biasa saja. Tapi bagian kepala ke bawah itu udah acak-acakan sekali. Bahkan udah sangat menimbulkan bau amis juga. Halo. Oke. Boleh dibantu tanyakan apakah ini sosok yang sering mengganggu karyawan dari toko ini atau hanya di sini aja dan tidak mengganggu? Dia tidak mengganggu sih, Tasya. Melainkan emang ini jin yang menduplikasi saja, Tasya. Bukan yang meninggal pada saat itu. Oke, maksudnya jadi ini adalah jin yang menduplikasi. Ya, Ada yang mau disampaikan mungkin sama sosok ini Kak? tidak ada sih. Dan dia bukan makhluk yang spesial yang saya lihatnya. Jadi bukan sosok terkuat di tempat ini? Betul banget. Merasa bukan sosok ini yang kami cari, Nanda pun mengajak kami untuk melanjutkan penelusuran menyusuri area ini. Ini sekarang kita mau ke mana lagi Kak? Tasya, kamu kayak mencium bau busuk nggak ya? Ya, Baunya pekat banget kayak bau bang. Maaf ya, kayak bau bangkai gitu loh Kak. Kak Den, hati-hati Kak Den. hey. Ada sosok apa di situ Kak? Awas hati-hati. Aku nggak tahu kenapa tapi di sini baunya pekat banget Ya. kayak bau busuk gitu loh. Betul. Jadi ada sosok di belakang kita itu sosok yang dibungkus dengan kain putih. Yang biasa kita temui, tapi kainnya itu kayak banyak bercak sesuatu gitu, coklat gitu. Bercak darah maksudnya? Kayaknya sih seperti itu, Tasya. Dan itu yang menimbulkan bau amis. Dan mukanya itu gak hanya hitam saja, melainkan kulitnya itu pada ngelupas. Apa sosok ini adalah sosok yang terpanggil ke tempat ini karena kosong atau memang ada bahkan semenjak tempat ini masih aktif? Jadi tempat ini atau penunggu yang ada di belakang kita itu adalah sudah lama ada di sini. Kan sebelum adanya bangunan ini adalah lahan kosong. Jadi sosok penunggu asli di tempat ini ya? Iya betul banget, Tasya. Terus gangguan seperti apa yang biasa ditimbulkan oleh sosok ini Kak? Dia mengganggunya itu tidak mewujudkan fisiknya, melainkan hanya bau-bau busuk aja. Ya kayak yang kita Tasya. cium Iya, ya? kayak kita cium. Nah, dia itu menimbulkan bau busuk setelah adanya kecelakaan di depan. Jika ada suatu kecelakaan di depan bangunan ini, itu langsung menimbulkan bau busuk. Tapi bau busuk itu bukan timbulkan atas jenazah yang menjadikan korban kecelakaan, melainkan emang bau busuk itu kayak kelebatan lewat gitu. Oke, jadi seperti memberikan pertanda bahwa adanya kecelakaan. Ya, Kenapa Kak? dia melayang ke sana. Halo. Mas hati-hati Kak. Kak, sosoknya pindah ke sini Iya Kak. sih, dia saat ini sedang di atas itu, Mas. Tasya. Di atas itu, Ini di memang atas tembok itu. tempat aslinya di sini atau? Ya, tempat aslinya itu adalah di sini, Tasya. Di sekeliling ini, Tasya. Dan emang sejenis yang dibungkus kain putih itu emang lebih suka dengan tempat-tempat yang penuh dengan semak-semak ataupun penuh dengan pohon bambu. Jadi memang dia ke tempat yang nyaman bagi sosok yang terbungkus putih adalah
seperti tempat yang ini ya udah Betul. terbengkalai banget. Bener-bener alang-alangnya tinggi-tinggi semua. Betul banget. Kalau pada saat yang aktif itu ya mengganggu pas ya. Tapi dia bukan mengganggu ya, melainkan adalah dia menimbulkan bau busuk itu pada saat ada kejadian kecelakaan di depan ini. Jadi Bangunan ini. kayak dia tuh tahu ya bakal ada kecelakaan terus Betul banget. Betul, betul. dia kasih pertanda berupa aroma. Betul banget. Tapi mungkin orang pikirnya entah itu bau sampah atau Iya. apa. Ya, Padahal itu adalah pertanda bahwa akan terjadi sesuatu kecelakaan. kecelakaan. Nah, Ya Kak? sosok ini sampai saat ini kayak dia senyumannya itu senyuman bengis. Senyuman bengis. Saya nggak tahu kenapa dia. Aku merinding. Hei. Kak. Kenapa? Kenapa? Aduh, makin- Kenapa ini? Kenapa Kak Den? Kenapa? Kalau diludahin nanti kitanya kenapa Kak? Jadi dia kayak mau meludahi kamu, tapi tidak nyampe ke kamu. Hanya di di batang pohon sana. Oke. Dia ingin kamu itu sakit. Jadi sepulang nanti kamu itu akan bahasa itu adalah sawan atau bisa kita bilang sakit yang berkepanjangan. Terus tadi pas kita melakukan penelusuran, tiba-tiba Kak Den kayak bilang, awas Tasya. Aku pikir kenapa, aku takutnya kayak pohon mau jatuh atau apa. Karena kan posisinya memang bangunan terbengkalai. Takutnya ada bangunan yang udah gak kuat atau apa. Ternyata justru sosok terbungkus itu berusaha menyerang kita dengan cara meludahi. Dia itu adalah, Kenapa Kak? kemana lagi kamu? Mas Kak Den, Jangan meludah kamu. Jangan meludah, diam. dia kayak mau ngusir kita maksudnya Kak Ya. dengan meludah atau... Dia tidak suka, udah, kata dia, udah. Aku tahu maksud kamu kesini untuk apa, kata dia gitu. Wow. Maksud kamu kesini untuk apa? Bukan di sini, bukan di tempat saya, kata dia. Tapi ada di sana. Sebelah sana. Di sebelah sana. Saya juga nggak tahu di sana itu ada apa. Tapi belum dikasih tahu sama belum, dia. belum. Kita coba ke sana kali ya. Boleh kita coba ke sana Kak. Tapi jalannya lewat mana nih? Kita harus sini. Coba kita cari jalan. Diam. Ya, Tasya. Ya Kak. Tadi sosok yang dibungkus kain putih itu menunjuk ke sana. Sebelah sana. Tapi ada apa di sana ya? Kak Den lagi coba untuk berkomunikasi. dengan Hey, sosok- tuh, Kak Den! Wow! Kak Den, ini naiknya lewat